menuju cahaya seperti itu. Perjalanan di mana kita benar-benar melepaskan semua ego, kita hanya fokus pada bagaimana kita sampai ke cahaya itu, cahaya hidayah itu. Berarti banyak banget ya momen personal di dalam lagu ini, Mas Marcel ya. Apa yang melatar belakangi pilihan nuansa elektronik ini untuk lagu yang temanya itu sangat spiritual gitu? Yes, pertama memang kalau ditanya sebetulnya Marcel Siahaan itu sukanya musik kayak gimana sih? Yang paling menantang adalah bagaimana caranya menyanyikan lagu ini tanpa ekspektasi harus kelihatan keren. Oke. Gitu. Apa adanya aja. Nyanyi untuk menyampaikan pesan. Ya, jadi sudah tidak ada lagi keinginan untuk, wah Marcel Siahaan harus terlihat keren nyanyinya. Harus kelihatan meliuk-liuk nadanya. Bukan tentang merasa benar. Dan bukan tentang yang paling sempurna. Ya. Ku sadari perlahan hanya kau selalu jadi tujuan. Itu kata-kata itu sih. Kata-kata itu. Yeah. Wah, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya dong semua. Nah, halo Sobat Tempo, kita bertemu kembali dalam Bincang Santai Ngopi, ngobrol inspirasi bersama saya, Alfi MJ. Kali ini kita kedatangan seorang penyanyi dan musisi Indonesia yang sudah tidak diragukan lagi di industri musik pop Indonesia. Dengan lagu romantis serta suaranya yang khas. Ini salah satu penyanyi yang legend banget loh. Lagu-lagunya udah nemenin perjalanan gue dari kecil sampai sekarang. Siapa sih yang gak tahu lagu ini? Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Ya, Marcel Siahaan. Kali ini Marcel kembali dengan single religi keduanya berjudul Menuju Cahaya loh. Lagu ini bercerita tentang perjalanan batin manusia, tidak berbicara tentang pencapaian, melainkan tentang pelepasan. Bukan tentang menjadi benar, tetapi tentang belajar untuk tunduk dan jujur pada diri sendiri. Nah, penasaran seperti apa single terbaru Marcel Siahaan? Sebelum lebih jauh, mari kita lihat tayangan berikut ini. Aku melangkah tanpa nama, tanpa beban untuk dipuja. Ku peluk sunyi di dalam dada. Ajar ku luruskan
leaves behind. I am the step between, and I keep walking. Menuju cahaya. Kaulah tujuan, aku berjalan. Menuju cahaya, aku melangkah. Kaulah tujuan, aku berjalan. Ikhlaskan semua. Oke Sobat Tempo, di samping saya sudah ada Marcel Siahaan yang akan berbagi informasi dan pengalaman di balik proses pembuatan single berjudul Menuju Cahaya di Ngopi Ngobrol Inspirasi Music Talk. Halo Mas Marcel, apa Halo kabar? Alfi, apa kabar? Sahabat Alhamdulillah ngopi, apa baik. kabar juga? Baik ya, Alhamdulillah. Sehat. Nah sebelum kita ngulik ngobrol terkait single terbaru dari Mas Marcel nih, mungkin boleh di-spill dulu apa aja sih kegiatannya selain manggung sejauh ini? Wow, kegiatan saya selain manggung sebagai penyanyi juga masih ngeband bersama dua band saya, Konspirasi dan Sick Minded, ya, Oke. dan masih mempersiapkan juga single-single dan album-album mereka. Ya, lalu kemudian saya juga aktif sebagai konsultan intellectual property, jadi konsultan kekayaan intelektual, Oke. sebagai advokat juga. Dan terakhir saya masih aktif sebagai komisioner untuk Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Saya mewakili hak terkait pelaku Oke. pertunjukan dan produser, gitu. Padat banget ya jadwalnya Ya, berarti masih lumayan. di balik manggungnya padat juga Iya. gitu ya. Dan masih terus diusahakan untuk mencari waktu untuk bisa tetap berolahraga karena saya juga suka olahraga. Oh Jadi iya, terus itu paling penting sih. Sehat nomor satu gitu ya. Iya. Nah, dengan kepadatan ini Mas Marcel juga termasuk yang apa ya, aktif juga terus mengeluarkan single-single terbaru gitu Iya, ya. Nah, iya, salah iya. satunya ini setelah kemarin merilis lagu religi juga Tawakal gitu ya, Iya, berjudul 2024. Tawakal 2024. Betul. Dan apa yang membuat Mas Marcel ini terdorong untuk melanjutkan perjalanan spiritual tersebut melalui lagu Menuju Cahaya ini, Mas? Jadi gini, yang pertama harus diketahui juga bahwa saya itu dari awal merilis atau mengkomposisikan lagu religi gitu ya, tanpa pernah ada niat mau misalnya menjadi rutin bahwa setiap tahun harus ada lagu religi. Ya, Iya. saya tetap kembali kepada sesuatu yang alami aja, bahwa ini adalah hasil dari renungan, hasil dari apa yang saya dapatkan dari pengamatan saya sehari-hari di dunia nyata maupun di dunia virtual gitu, yang kemudian itu membuat saya meluangkan waktu untuk bisa mencurahkannya di dalam komposisi musik ya, karena keprihatinan saya adalah apapun yang saya rasa ini harus bisa tetap bisa diekspresikan, tapi tidak mengganggu kondisi alamiah dari manusia yang ada di sekeliling saya ataupun yang berhadapan dengan saya di sosial media dan sebagainya. Karena saya pengen gimana caranya supaya karya ini tetap bisa dikeluarkan, dirilis. Syukur-syukur menginspirasi, ya. Syukur-syukur menjadi bahan referensi untuk kita bisa merenung sama-sama, gitu ya. Tapi di luar dari itu adalah benar-benar pure hanya untuk mengeluarkan apa yang ada di isi hati maupun isi kepala saya, tapi tanpa mengganggu siapapun, gitu ya. Oke. Jadi kayak beda kalau misalnya apa yang saya pikirkan, apa yang saya alami, lalu kemudian saya tumpahkan itu di dalam caption misalnya, atau di dalam video pendek yang dimana saya bisa ngomong apapun gitu ya. Di tengah sekarang ini gelombang post-truth gitu ya, orang semua FOMO nih gitu. FOMO ya. Iya, orang nggak FOMO? mikirin, Ikut-ikutan ya. orang nggak terlalu banyak mikirin seberapa penting lagi apa yang mereka omongin, tapi seberapa kenceng, seberapa keras apa yang mereka omongin. Iya, iya. Semuanya berlomba-lomba untuk kenceng.
ya untuk loud gitu. Nah, sedangkan buat saya tidak ada kepentingan untuk itu gitu. Saya tidak ada kepentingan untuk mendapatkan validasi itu bahwa Iya. saya paling kenceng atau saya paling spiritual atau apa, enggak, sama sekali enggak. Ya benar-benar hanya pure ini cerita apa yang saya alami, apa yang saya dapatkan dari ya yang orang-orang bilang sebagai pengamatan spiritual itu tadi gitu. Nah, makanya mungkin Alfi lihat 2025 saya nggak ngeluarin apa-apa gitu. Iya, benar. Ya kan benar-benar hanya ya pure aja gitu. Dan 2026 ini saya merasa 2025 adalah tahun yang berat buat banyak orang, kayak tahun transisi Iya, ya. transisi, benar. Yes. Dan menuju cahaya ini adalah keputusan saya untuk oke, ini adalah cara saya untuk melihat dunia sekarang, gitu, bahwa saya tidak mau ikut di dalam pertarungan siapa yang paling keras, tapi justru bagaimana saya bertarung sama diri saya sendiri supaya saya bisa menjadi pribadi yang siap untuk bereaksi terhadap kondisi di luar nih. Karena yang satu-satunya yang bisa saya kontrol kan hanya reaksi saya terhadap dunia luar. Iya. Ya, dunia luarnya sendiri saya tidak bisa kontrol. Apapun itu, fenomena apapun saya tidak bisa kontrol. Tapi bagaimana saya bereaksi terhadap situasi di luar, fenomena di luar, itu yang bisa kita kontrol kan. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, menuju cahaya ini adalah hasil perenungan saya terhadap konsep tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs adalah pemurnian diri, penyucian diri. Ya, saya menangkap bahwa saya pribadi selama ini dalam beribadah, dalam menjalankan ritual saya sehari-hari atau dalam menghadapi situasi di luar, saya terlalu banyak mengedepankan ego saya, gitu ya. Saya mengedepankan sesuatu yang sebetulnya kalau saya terus-terusan berada di sana, itu menjadi kontraproduktif dengan apa yang mau saya capai sebetulnya. Saya pengen bersih, saya pengen baik, saya pengen bisa merasakan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada saya melalui ya apapun fenomena alam, pertemuan kita nih sekarang Alfi gitu ya. Bukan tidak mungkin Tuhan hadir di sini, Allah hadir di sini gitu. Iya, benar. Nah, itu yang satu-satunya cara, bagaimana caranya untuk saya bisa dapetin itu adalah saya harus membersihkan diri saya dulu. Ya, makanya saya selalu menganalogikannya dengan ibarat ruangan yang selalu tertutup, jendelanya nggak pernah dibuka, ya pintunya nggak pernah dibuka, nggak pernah dibersihkan, tidak ada sirkulasi udara, cahaya nggak pernah masuk, ruangan itu pasti kurang sehat. Gitu loh. Nah, saya mengibaratkan diri saya seperti ruangan itu. Dan mau nggak mau saya harus buka, saya harus bersihkan, buka jendelanya, sirkulasi masuk, cahaya masuk. Nah, tazkiyatun nafs yang saya dapat seperti itu. Jadi bagaimana kita memurnikan diri, ibarat mangkuk yang masih kotor, bekas makan soto misalnya gitu. Terus saya mau makan spaghetti misalnya. Ya, saya harus bersihkan dulu supaya saya bisa merasakan spaghetti itu seperti apa. Iya, karena kalau enggak, spaghetti itu akan bercampur dengan soto, berantakan rasanya. Saya nggak bisa mengapresiasi rasanya gitu. Nah, yang saya lakukan adalah gimana caranya membersihkan si mangkok itu dulu supaya saya bisa mendapatkan. Nah, menuju cahaya seperti itu. Perjalanan di mana kita benar-benar melepaskan semua ego, kita hanya fokus pada bagaimana kita sampai ke cahaya itu, cahaya hidayah itu. Berarti banyak banget ya momen personal di dalam lagu ini, Mas Marcel ya? Betul. Sebetulnya kalau dibilang banyak, hampir keseluruhan kali ya? karena memang gimana ya Alfi ya? Saya bisa dapetin ini justru ketika saya diam, ketika saya retract, ngambil, withdraw diri saya dari keramaian, gitu. Karena kalau kita berada di pertarungan itu terus, kita sama-sama gaduh, sama-sama riuh sama yang lain, kita nggak bisa ketemu. Semuanya jadi bener kan? Bener nggak sih? Kalau kita kenceng semuanya terlalu riuh, terlalu berteriak semuanya, kita merasa yang bener yang mana sih? Yang valid yang mana? Karena semuanya sama-sama keras gitu, sama-sama kenceng gitu. Iya, mau nggak mau harus ada yang mengalah. Harus gitu tarik ya, dulu, mundur. ya. Harus nge-pause dulu, listen, terus comprehend. Kita nge-pause dulu, dengerin, baru memahami, oh ini maksudnya. Kalau nggak susah. Gitu. Oke, di lagu ini Mas Marcel ini menulis, mengkomposisi, sekaligus mengaransemen sendiri loh. Iya, semua. Proses kreatifnya gimana Mas? Datangnya langsung sekaligus atau pelan-pelan lewat proses refleksi cukup panjang? Kayak Gen Z sekarang harus yang kayak, gue mau healing dulu deh, gue mau ini dulu deh gitu ya. Wah,
karena tadi kan Alfi sendiri sudah mention kan bahwa saya lumayan sibuk untuk beberapa hal ini Iya, gitu ya. Belum sibuk lagi banget. saya juga punya keluarga, punya anak gitu ya, dan buat saya waktu buat mereka juga sangat precious gitu. Yes. Jadi perenungan itu saya bawa setiap hari. Saya tidak perlu mencari waktu khusus untuk misalnya harus healing dulu gitu ya. Bukan berarti salah, tapi itu luxury banget sekarang ya buat anak-anak Gen Z, ya, generasi anak-anak saya yang bisa merasakan itu tentunya bersyukur ya, harus disyukuri itu. Ya, tapi kebetulan buat saya sulit mencari itu sekarang untuk bisa benar-benar wah kemana dulu dan segala macam. Akhirnya mau nggak mau ya secara kreativitas itu gitu ya, upaya kreatif itu harus didisiplinkan. Jadi harus ada waktu untuk ke studio mengkompos dan segala macam sambil ya terus menjalankan si proses tafakur itu tadi, proses merenung itu tadi. Gitu. Musiknya sebetulnya yang jadi duluan. Musiknya saya buat aransemennya sudah sebegitu ya dengan nuansa elektronik ya, lalu juga nuansa elektronik yang sangat-sangat reflektif gitu buat ngelamun, buat didengarkan, buat dinikmati benar-benar ya. Nadanya juga nggak terlalu banyak chords-nya dan segala macam. Dan saya berpikir bahwa lagu ini akan menjadi lagu spiritual menurut saya, gitu. Dan, dan pemahamannya di sana ketika saya masukkan dengan lirik cocok. Oke. Nah ini menarik. Tadi Mas Marcel sempat bilang nuansa elektronik dan saya jujur sudah mendengarkan lagu baru Mas Marcel ini dan ini beda. Gimana, Vin? Menurut kamu gimana? Coba. Oke, seru. Apalagi kalau misalnya kita benar-benar diam di satu ruangan terus pakai headphone gitu yang kayak langsung tek gitu, merindingnya dapat gitu ya. Ya, itu yang diharapkan. Ya kembali lagi ke apa yang udah kita lakukan semuanya gitu ya. Lebih reflektifnya dapat ya moga-moga. Iya, semoga ya Sobat Tempo juga merasakan hal yang sama gitu Mas. Nah ini kan nuansa elektronik ini beda dari single-single sebelumnya, dari karya-karya Mas Marcel sebelumnya gitu ya. Nah apa yang melatar belakangi pilihan nuansa elektronik ini untuk lagu yang temanya itu sangat spiritual gitu? Yes, pertama memang kalau ditanya sebetulnya Marcel Siahaan itu sukanya musik kayak gimana sih? Sebenarnya sukanya musik kayak begitu, elektronik. Simple, elektronik, bermain frekuensi gitu ya. Itu saya suka ya. Karena memang basicnya dulu saya dengerinnya waktu seumuran-umuran SD saya dengerin musik-musik elektronik zaman new wave. Sekarang ya zaman-zaman synth ya. Kalau angkatannya Alfi mungkin dengerin synth wave. Yes, ya. Ya, atau elektronik gitu elektronik. Kan. Nah, dulu ya zaman dulu kita nyebutnya sebagai new wave, ada satu gelombang ya? di tahun 80-an. Nah dari situ dan memang dari awal saya pengen lagu ini walaupun sangat religius gitu ya dan temanya mungkin mengarah kepada tema Ramadan gitu ya, karena saya juga mendapatkan inspirasi itu dari Al-Quran juga sebetulnya, dari surat Asyam sih. Tapi saya berharap bahwa ini bisa menjadi momen reflektif buat siapapun. Makanya musiknya saya buat se-relax mungkin, se-chill mungkin supaya semua orang bisa mendengarkan. Ya kalau misalnya tiba-tiba ada musisi yang ingin nge-remix misalnya silakan. Silakan ya. Ya kalau misalnya tiba-tiba ada yang mau membawakannya dalam versi akustik silakan. Hanya memang dari saya awalnya memang pengennya musik ini didengarkan sendiri, dinikmatin sendiri dalam keadaan tenang, ya mungkin lagi healing atau lagi capek baca seharian, baca buku teknis gitu kan capek. Wah, pengen dengerin sebentar sebelum sambil nunggu buka puasa misalnya, sambil nunggu tenang gitu. Itu yang memang dari awal diniatkan. Jadi nggak berharap bahwa wah ini akan jadi satu hits atau yang orang akan mengcover, enggak gitu. Tapi lebih kepada yang kayak enjoy nikmatin. Kalau ternyata cocok, oh berarti kita sefrekuensi. Gitu aja. Berarti tidak menutup kemungkinan buat para musisi di luar sana untuk mengcover dengan genre lain gitu ya. Silakan banget. Nah di lagu ini Mas Marcel juga bekerja sama gitu dengan Gatot Aliando dan Ivan Alidian. Gitu. Mereka berdua membawa warna seperti apa ke dalam proses kreatif lagu ini? Wow, Gatot itu adalah salah satu co-producer saya di lagu Tawakal 2024. Ya. Oh, yang lagu pertama. Religi itu ya. Gatot itu menurut saya dia bisa memberikan nuansa gitar yang cocok dengan lagu-lagu saya untuk lagu-lagu religi ini dua, Tawakal dan
Menuju Cahaya. Menuju Cahaya ini. Sekalipun dia adalah partner saya dalam ngeband musik metal sebetulnya. Oh Dia ya. gitaris metal, gitu. Jadi dia kemampuannya di sana dan saya hanya percaya dengan dia bisa memberikan kontribusinya di dalam lagu-lagu religi saya. Itu kalau Gatot, dan dia juga kebetulan teman saya lama banget dari SMP. Oh, cukup Sekitar lama tahun sekali. 90-an ya. Cukup lama. Udah lama 90-an banget ya. teman lama. Nah, kalau Ivan Aledian memang dia adalah musisi belakang layar dan juga musisi panggung, performer untuk banyak penyanyi dan juga artis ya. Dia juga bantuin Raisa juga, bantuin Afgan, bantuin Rosa, banyak sekali termasuk saya. Nah, saya melihat bahwa dia punya satu touch yang cocok sekali untuk lagu ini. Ya, di situ kemampuan saya untuk memproduseri benar-benar saya kembangkan dan saya benar-benar men-scout orang-orang yang cocok untuk lagu ini gitu ya. Jadi ya Ivan dan Gatot. Terus juga ada Lawrence Widarto untuk mixing engineer-nya, sebagai mixing engineer. Lawrence adalah sebetulnya guru saya di School of Audio Engineering. Saya sempat ngambil kursus sekitar 5 bulan untuk Electronic and Music Production, EMP namanya programnya. Nah, Lawrence adalah dosen saya. Oh, dosen sebelumnya. Untuk bikin musik elektronik. Gitu secara mandiri. Nah, cuman saya merasa taste dia yang paling cocok untuk lagu ini. Jadi saya minta dia untuk menjadi mixing engineer sekaligus masteringnya. Karena buat saya dia punya pilihan sound yang berbeda dengan orang lain. Dan itu cocok untuk Menuju Cahaya. Gitu. Menarik sekali sih. Nah, kalau misalnya kita ngomongin selama proses produksi begitu ya Mas, adakah momen yang paling menantang gitu, baik secara emosional maupun secara teknis? Menantang ya. Yang paling menantang adalah bagaimana caranya menyanyikan lagu ini tanpa ekspektasi harus kelihatan keren. Gitu. Apa adanya aja. Nyanyi untuk menyampaikan pesan. Ya, jadi sudah tidak ada lagi keinginan untuk, wah, Marcel Shehan harus terlihat keren nyanyinya, harus kelihatan meliuk-liuk nadanya, harus kelihatan sophisticated gitu. Nggak. Gimana caranya ini menyampaikan pesan? Nyanyinya harus jernih, liriknya harus benar-benar dilafazkan dengan benar. Itu tantangannya sebetulnya. Kalau boleh tahu proses pembuatan lagu ini berapa lama, Mas? Wow, kalau materi aransemennya itu dari 2025 akhir ya, sekitar bulan mungkin Oktober. Jadi musik udah ada, musiknya udah ada. Tapi kalau lirik itu benar-benar fokus di bulan Desember Januari. Memang tidak bisa mengalahkan kecepatan bikin liriknya Tawakal sih. Kecepatan bikin lirik Tawakal itu hanya 30 menit. 30 menit, waktu itu saya lagi nemenin istri saya di salon waktu itu, di Bandung. Sembari nyalon ya? Lagi nyalon, saya bikin lirik, dan itu benar, saya bisa bikin dari A sampai Z, Alfi. Jadi dari intro, verse, chorus, itu selesai dalam 30 menit. Kalau ini nggak, beda kalau ini. Ini memang lebih kompleks lah. Lebih kompleks juga ya? Lebih kompleks dan memang karena sudah ada musiknya, jadi kita harus gimana caranya nempelin ke lirik itu ke lagunya supaya match gitu. Apakah ada cerita sejauh ini Mas Marcel dari para pendengar mungkin yang menyentuh hati dan sejak lagu ini dirilis? Tapi jangan dijawab dulu. Nanti baiklah Sobat Tempo, menarik sekali obrolannya. Kita lanjutkan ngobrol inspirasi Music Talk setelah jeda berikut ini. Cantik itu bukan tentang kesempurnaan, bukan pula tentang memenuhi standar.
Cantika.com hadir memenuhi kebutuhan perempuan atas berbagai peran yang dijalani. Cantika.com, milik setiap perempuan. Kembali lagi bersama saya Alfi MJ dan saat ini masih ditemani Marcel, penyanyi sekaligus pembuat lagu dalam single judul Menuju Cahaya yang telah dirilis bulan Februari 2026 lalu. Nah, Mas Marcel, tadi terakhir di segmen terakhir tadi kita membahas terkait sudah banyak nggak sih pendengar dari lagu baru ini dan respon mereka seperti apa? Wah, alhamdulillah ya, banyak komen-komennya dan mostly memang positif ya. Dalam arti mereka melihat kayaknya, wah, Mas Marcel ternyata pemahamannya udah sampai tazkiyatun nafs gitu ya dan segala macam. Ya, saya di satu sisi mengapresiasi segala komen yang masuk gitu ya. Saya seneng, tapi memang ada juga komen-komen yang misalnya kayak, Mas kenapa musiknya elektronik dan segala macam. Lalu kenapa kok musiknya gini ya beda dan segala macam. Ya, nggak masalah karena itu juga jadi bahan referensi saya lagi gitu ya untuk memproduksi ataupun membuat lagu lagi dalam konteks teknisnya gitu. Tapi sejauh ini memang semuanya positif, Alfi. Senang aja, senang bahwa ke setiap pendengar itu jadi bisa menemukan lagi sebetulnya oke, kita melakukan banyak hal di dunia ini sebetulnya mau apa sih tujuannya? Sisi dari diri mereka masing-masing gitu. Kadang-kadang kan kita karena gempuran roda kehidupan, bahasanya keren banget, anjay. Iya, kadang-kadang orang jadi melakukan segala sesuatu tuh benar-benar dalam format rutinitas, semuanya rutin. Ya, disiplin tadi, template gitu ritual tadi dilakukan dalam kondisi templated, semuanya udah default gitu. Sedangkan kita yang membedakan kita dengan AI, yang membedakan kita dengan istilahnya perangkat-perangkat elektronik adalah kan kita punya nurani untuk bisa kembali gitu ya, untuk kembali ke nol gitu, memastikan, mereset dulu, mencabut baterai dulu untuk tahu dulu kita melakukan ini semua mau ngapain sih? Gitu. Tujuannya mau apa? Kita mau dapat hidayah, kita mau nabung kebaikan supaya Allah ridho sama kita. Itu kan sebetulnya. Nah, itu yang lagu ini sebetulnya mau coba untuk ngingetin. Sebenarnya lebih nginget reflektif ke saya sendiri karena saya tahu saya gudangnya kesalahan, saya gudangnya kelemahan gitu setiap hari gitu kan. Saya yang tahu bagaimana saya menanggapi kondisi di luar gitu. Betapa kadang-kadang saya sarkas, betapa kadang-kadang saya kesel, betapa kadang-kadang saya nggak peduli gitu ya. Dan itu bisa bagus, bisa tidak gitu. Nah, makanya saya itu menjadikan momen-momen reflektif yang moga-moga itu bisa juga istilahnya nemenin yang lain-lain juga ketika mengalami masa-masa berat gitu. Iya, gitu kan. Benar-benar. Nemenin sih. Nemenin buat teman-teman juga ya. Lebih gitu ke nemenin biar mereka sama lo kita gitu. Tenang aja, kita sama-sama berat kok. Sama-sama berat. Sama-sama berat. Tapi ya supaya nggak berat, ini yang saya dapat gitu. Egonya harus diturunin dulu. Kita lepasin dulu egonya. Susah kalau egonya masih ada di depan. Iya, benar. Kalau egonya masih tabrakan terus. Nggak bakal ada tenangnya gitu ya, Mas ya. Betul. Nah, di liriknya ini ada gagasan bahwa cahaya gitu ya. Nah, itu bukan sesuatu yang dimiliki, tapi sesuatu yang terus didekati. Secara pribadi makna itu seperti apa buat Mas Marcel sendiri? Cahaya yang harus didekati adalah bahwa kita tahu bahwa kebaikan itu ibarat ibarat cahaya yang menerangi kegelapan. Ya, walaupun kita juga nggak bisa 100% bilang bahwa kita gelap gitu ya, tapi gelap itu bisa jadi bukan hanya pure gelap, tapi juga mungkin ketidaktahuan atau misalnya kemasabodohan dan segala macam gitu. Nah, cahaya itu selalu ada, nggak pernah kemana-mana sebetulnya. Tapi kembali lagi karena ego itu tadi, ya, itu kemudian membuat kita enggan untuk
memastikan diri kita untuk selalu menggapai cahaya itu gitu loh. Iya. Nah, selama ego itu masih kita pegang, artinya kita masih nggak mau berusaha sadar bahwa kita ini begitu fickle mindednya, begitu suka berganti-ganti, nggak pasti, nggak jelas gitu, ignorant kadang-kadang, maunya sendiri, ya susah kita akan menggapai itu gitu. Jadi mau nggak mau ya kita harus lepasin itu dulu semua, lepasin itu dulu. Baru nanti kita bisa membandingkan, oh kalau saya tetap seperti ini, tetap se-ignorant ini, ya efeknya akan demikian. Tapi ketika saya lepaskan sedikit, oh gitu, saya jadi tahu pembandingnya. Nanti kan otomatis kan kita akan punya upaya untuk membandingkan, oh mana yang lebih nyaman buat saya. Emang berat sih kalau ngelepasin ego. Tapi Berat banget sih. Tapi lihat ke depannya. Kedepannya gitu ya. Hubungan kita dengan diri kita sendiri makin dekat. Iya. Ya, lalu kemudian hubungan kita juga dengan orang-orang yang kita sayang semakin enak, komunikasi makin ringan, lancar, nggak pretentious. Iya kan? Nggak perlu nutup apa-apa gitu, udah apa adanya aja gitu. Apa adanya. Tapi kalau kita ego kan kita selalu akan mencari pembenaran setiap apapun yang kita lakukan. Ya, lalu kemudian ketika kita dikritik, kita bukannya nerima, tapi karena ego kita lebih memilih untuk mencari cara gimana caranya supaya kita selamat gitu, membenarkan apa yang kita lakuin padahal itu salah sebetulnya. Nah, itu sih lebih ke sana. Menarik sekali sih Mas. Ada hal yang sederhana nggak sih dalam hidup Mas sekarang yang paling membuat Mas Marshall ini bersyukur berada di cahaya ini gitu? Wow, gila Alfi, pertanyaannya berat. Buat saya keluarga itu nomor satu. Keluarga nomor satu. Keluarga nomor satu. Itu cahaya saya, gitu ya. Dan saya akan lakukan apapun untuk membiarkan cahaya itu tetap nyala, gitu, selalu ada. Tapi ya kembali lagi karena keluarga juga tergantung bagaimana saya menyikapi, gitu kan ya. Iya. Tentunya kan komunikasi kami, kedekatan kami, ya itu tadi salah satunya adalah saya harus benar-benar harus menjadi punya sikap yang melayani, yang serve gitu. Bagaimana? Karena kalau saya masih merasa bahwa saya di atas mereka dan segala macam, ya susah. Egonya harus benar-benar diturunin. Bukan dihilangin ya, Tapi diturunin. beda konsepnya. Ada beberapa pemahaman yang bilang bahwa ego itu ilusi misalnya. Ego itu ilusi, jadi jangan kebawa karena ilusi. Jadi lepaskan, hilangkan. No, kalau saya lebih merasa bahwa ego itu alat. Ibarat kamu pakai gadgets. Ego itu gadget kamu sebetulnya. Karena untuk beberapa hal ego itu perlu kok. Perlu. Kamu melakukan riset misalnya, kalau kamu lagi melakukan penelitian, harus ada ego. Gitu. Kamu harus mendekatkan diri kemana, harus tahu prinsip dan segala macam misalnya. Harus pakai ego. Bikin musik harus pakai ego. Manggung harus pakai ego. Harus pakai ego. Harus. Kalau nggak ada ego, nggak ada apinya di panggung. Flat aja gitu ya. Kita harus tahu bahwa kita nih lagi di atas panggung dan lu semua lihat gue. Iya. Ya, ego itu harus ada. Tapi mau berapa lama mau pakai itu? Nggak semua juga kan. Ketika manggung pakai ego jelas. Kamu mempertontonkan sesuatu, keahlian kamu misalnya. Kamu lagi interview misalnya. Kamu menunjukkan keahlian kamu. Sebagus-bagusnya pengetahuan kamu mengenai jurnalistik, pengetahuan kamu mengenai press release yang dikeluarkan oleh narasumber yang kamu mau wawancara dan sebagainya. Ya kan, itu harus ada ego kamu di situ. Kalau nggak ada, susah kan? Susah. Harus ada. Nah, ngomongin soal ego tadi, Mas Marshall sempat singgung gitu ya. Kalau bicara perjalanan spiritual manusia gitu ya, menurut Mas Marshall sendiri lebih sulit itu apa? Mengakui keterbatasan diri atau benar-benar harus melepaskan ego itu? Mengakui keterbatasan diri dulu. Itu dulu ya, yang mengakui paling penting keterbatasan diri, karena gini, kalau kamu nggak kayak orang sakit, ya orang sakit. Pernah kan ada bukan peribahasa, ada yang meng-quote bilang bahwa saya nggak tahu siapa, tapi saya pernah dengar quote-nya adalah gini. Kalau kita sudah menyadari kalau kita sakit, minimal 30% penyakit kita sudah sembuh. Oke. Itu dulu gitu. Kita sadar dulu kalau memang kita ada kekurangan. Yes. Jangan sombong dulu, jangan mentang-mentang kurang terus malah jadi tengil gitu, ngerti nggak? Udah tahu lu banyak kekurangan, lu tengil lagi. Iya. Udah tahu kurang, nikmatin itu dulu. Lalu setelah itu yang lucu, yang menarik juga yang sulit dilakukan adalah mentertawakan kekurangan sendiri. Diri sendiri. Itu sebetulnya satu bagian dari
bagaimana kita menerima sih, iya sih emang gue bego sih. Iya sih emang ya gue kacau nih, so tau, sotoy gitu. Tapi kan kebanyakan dari kita nggak ada yang mau ngakuin itu, Mas. Gak tahu ya. Gak tahu, tapi gue yakin sobat ngopi sih pasti tahu lah. Pasti tahu. Iya. Hanya memang manusia tuh gini, kadang-kadang approach kita yang harus juga kita perbaikin. Ya kadang-kadang kalau saya gitu. Kadang-kadang ada orang yang jujur gitu dikasih tau bahwa lu kacau lu. Gitu. Iya. Ya kan? Kadang-kadang bukan karena kacaunya itu yang dia nggak terima, tapi karena cara menyampaikan kita gitu. Cara menyampaikan kita untuk bilang, beda kalau kita udah deket, lu kacau lah. Iya, biasa aja ya. Kata-kata sorry ya gitu. Tapi kalau nggak kenal, misalnya atasan sama bawahan misalnya, ya employee sama employee gitu kan. Kan agak susah tuh. Kadang-kadang kita memang harus apa istilahnya membuat kombinasi-kombinasi skema-skema yang enak ketika kita menyampaikan keluhan gitu. Jadi jangan sampai salah. Terus terang itu, ya itu manusia kan. Tapi memang harus mau nggak mau harus kita ubah tuh. Karena bukan kesalahan yang kita nggak terima. Cara lo nggak enak ngomongnya gitu. Jadinya kita tutup diri kan. Nah itu, jadi kayak terima dulu deh kekurangan dulu. Setelah itu baru tadi yang saya bilang, ego itu kayak gadget. Pakai aja ketika perlu. Jangan dipakai di semua event, di semua occasions lu pakai. Berantakan. Ya kan? Kalau memang harus santai, ya udah, jangan ada ego, gitu. Kalau terutama ketika kita tahu bahwa kita datang ke sana mau belajar, Iya. ya, mau datang ngobrol misalnya, saya ngobrol diskusi sama kamu, saya mau belajar. Saya bukan mau ngasih tahu saya punya pelajaran apa enggak, saya pengen belajar, pengen tahu apa pendapat kamu. Makanya tadi saya senang banget kamu udah dengerin Menuju Cahaya. Saya pengen tahu perspektif kamu. Iya. Kan itu kan nggak mungkin saya tahu, gitu. Kalau kamu nggak ngomong. Tapi ketika kamu sudah dengar, kamu bisa memberikan pendapat kamu, saya belajar. Oh, wah, Alfi ternyata sampai sini nangkepnya gitu ya. Kan itu sesuatu yang baru. Nah itu kalau kita masih pakai gadget ego tadi nggak akan nyampe tuh. Iya benar, menarik banget, luar biasa Iyalah. sekali ya Mas Marcel ya. Nah fun fact-nya, ada fun fact lagi, di lagu ini ternyata istri Mas Marcel, Iya. Rima Melati Adams juga Iya. ikut membacakan potongan lirik dalam Iya, iya, bahasa iya. Inggris. Bahasa Inggris. Rasanya seperti apa melibatkan keluarga dalam karya? Tapi kan ini juga bukan karya pertama yang melibatkan istri Mas Marcel, Iya, Pak. dulu kita cover The Very Thought of You, waktu di album saya 2018, itu album This Is Not Jazz, yang saya meng-cover lagu-lagu standar. Lalu kemudian kemarin kita juga baru ngeluarin single Mulanya di Sini, kita duet itu. Iya, duet. Lagu dari sebuah band Malaysia, Freedom namanya, judulnya Mulanya di Sini, tahun 87 lagunya. Lagu favoritnya dia. Lalu kemudian ini saya ajak lagi karena simple sebetulnya alasannya, karena itu kan bahasa Inggris. Iya. Oke. Satu-satunya di rumah yang bahasa Inggrisnya paling bagus ya cuma dia. Secara dia orang bule. Iya benar-benar. Jadi kalau dia ngomong bahasa Inggris bagus gitu. Ya selain anak-anak saya gitu. Tapi kalau saya mengharapkan saya sendiri ngomong gitu, ya enggak gitu. Pada saat itu di kepala saya ini harus suara perempuan, harus suara seorang ibu yang bisa ngasih tahu secara puitis kata-kata ini gitu di dalam bahasa Inggris di Menuju Cahaya. Gitu. Ya senang aja. Dan dia dia juga sadar bahwa iya emang kamu nggak berani, enggak, udah kamu aja. Ya udah gitu. Oke, dari Mas Marcel sendiri berharap lagu ini bisa didengar siapa saja dan kapan saja. Nggak harus di momen religius dong pastinya ya. Oh iya, iya, betul. Nah, menurut betul. Mas Marcel sendiri, kenapa pesan tentang pemurnian diri ini relevan begitu untuk semua orang? Karena gini, tadi kamu sebenarnya sudah menjawab itu, bahwa ini tidak hanya menjadi lagu yang tercipta karena momentum saja. Apalagi dirilis hanya untuk membangun momentum di dalam momentum. Ya kan, ini kan momentum Ramadan 2026. Iya, momentum. Ya, Tepat banget. tapi tujuannya bukan untuk membangun, hanya sekedar membangun momentum, bikin party dalam party istilahnya gitu. Iya, iya. Bukan. Tapi kembali lagi, orang mendapatkan momen-momen spiritual, jangan momen spiritual lah, terlalu apa istilahnya? Terlalu berat kah? Terlalu berat lah. Momen-momen merenung, ya kan? Itu kan hak semua orang. Iya dong. Dan sebetulnya kapanpun kan, kita nggak perlu harus nunggu momentum Lebaran atau momentum Natal misalnya, atau momentum Paskah, atau momentum Hari Nyepi atau apa misalnya, atau segala macam. Nggak usah, kapanpun. Karena ya itu tadi, proses belajar memanusiakan diri itu kan
berlangsung setiap hari, every moment sebetulnya. Jadi ya syukur-syukur lagu ini bisa menemani setiap orang yang mau merenung sebentar aja. Oh iya, ternyata saya itu sekecil itu. Oh iya, ternyata saya itu sok ngebesar-besarin diri aja karena ego gitu. Sebenarnya saya tahu saya lemah kok. Saya lemahnya di sini. Saya cuma malu mengakui kalau saya lemah. Oke. Gitu. Nah itu yang momen reflektif yang ngobrol sama diri sendiri itu yang harapannya bisa terjadi dengan mendengarkan lagu ini. Makin banyak momennya makin bagus. Masing-masing orang jadi punya momen reflektif kan. Momen masing-masing Iya, untuk momen mereflek reflektif. diri mereka ke belakang seperti apa begitu ya. Karena bisa bayangkan kesalnya Vi menghadapi kondisi kehidupan sekarang ya nggak gampang loh. Nggak usah jauh-jauh ngomongin sosial politik, geopolitik lah. Iya. Cuaca aja dulu. Cuaca deh. Betapa orang yang mau kerja setiap hari harus menghadapi cuaca kayak begini. Hujan-hujanan ya. Yes. Kebetulan saya senang pakai kendaraan umum kan. Saya suka pakai online, saya suka pakai KRL. Lebih banyak pakai KRL, lebih nyaman buat saya karena saya nggak suka habis waktu di jalan. Public transport banget nih. Public transport Mas buat Marcel. saya menyenangkan, lebih menyenangkan. Dan saya bisa lihat orang, saya menyenangkan lihat orang dari berbagai every walks of life ya. Apalagi saya kan tinggal di Tangerang Selatan, KRL-nya kan dari Rangkas Bitung sampai Tanah Abang, bisa bayangkan. Iya. Every walks of life saya lihat setiap pagi gitu kalau saya naik KRL. Jadi kayak, wow menyenangkan gitu. Menyenangkan sekaligus juga seneng gitu ya, ketawa-ketawa, lihat tingkah-tingkahnya, sambil juga bersyukur, diberikan kesehatan gitu, diberikan kemampuan untuk masih tetap bisa mingle dengan kondisi yang paling aktual kan, itu kondisi aktual di realita yang terjadi di luar sana gitu. Iya. Karena banyak yang sekarang kita melihat orang yang ngobrol tentang kesengsaraan atau ketidakadilan, tapi kalau kita lihat dia juga nggak sebegitunya kok hidupnya gitu Iya, ya. iya. Hidupnya dia tidak punya referensi mengenai apa sih sebenarnya ketidakadilan. Karena dia misalnya hidupnya privilege, misalnya hidupnya luxury sebetulnya hidupnya gitu kan. Gitu. Jadi kadang-kadang saya merasa bahwa ini adalah harus saya upayakan untuk terus saya bisa tetap balance gitu. Oke, Mas kalau harus merangkum begitu ya pesan lagu ini dalam satu kalimat untuk para pendengar, Sobat Tempo mungkin juga kira-kira apa yang ingin Mas Marcel sampaikan? Ini, ada kata-katanya begini. Bukan tentang merasa benar dan bukan tentang yang paling sempurna. Gitu ya. Kusadari perlahan, hanya kau selalu jadi tujuan. Itu kata-kata itu sih. Kata-kata itu. Iya. Wah, luar biasa sekali. Boleh tepuk tangannya dong semua. Nah, oke, luar biasa sekali. Semoga aku sih pribadi berharap single Mas Marcel ini banyak banget yang dengerin. Buat teman-teman semua Insya Allah, yang mau makasih. merefleksi diri ke belakang seperti apa, harus dengerin single terbaru ini gitu ya. Kami Makasih, ucapkan Vi. terima kasih kepada Mas Marcel atas Iya, waktunya sudah bergabung. thank you. Semoga Sahabat Ngopi. singlenya sukses besar dan Amin, juga ya Allah. ngobrol-ngobrol tadi menginspirasi bagi kita semua. Yes. Khususnya Sobat Tempo yang ada di sana. Thank you. Oke Sobat Tempo, jangan lupa follow akun IG kita di @tempo.co serta kunjungi selalu website Tempo Media di www.tempo.co. Selalu baca Tempo setiap harinya, versi digitalnya bisa di-download melalui App Store atau Play Store. Tempo Media. Dan untuk mencari informasi berita terupdate Tempo dalam hanya satu klik. Bagi Sobat Tempo yang ingin bergabung menjadi pembaca cerdas dengan akses berita eksklusif Tempo, tersedia 100 plus kategori berita dan arsip sejak 1971. Dapatkan kesempatan ini melalui link s.id/ngopitempo. Dan akhir kata saya Alfi MJ beserta seluruh kerabat yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.